Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 92, perempuan 92, jumlah 184. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, nomor dan pasangan calon, nomor dan nama pasangan calon. Nomor 1 HM Ridwan Kamil Haji Suswono 6.578. 2 nomor urut 2 Komjen Pol Purnama Dharma Pangurikun dan Dr. Insinyur Erkun Wardana APMP 653. Nomor urut 3 Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo dan Haji Rano Karno 7456. Data suara sah dan tidak sah, jumlah seluruh suara sah 14.687. Jumlah suara tidak sah 474. Jumlah seluruh suara dan suara tidak sah 15.161. Sudah, terima kasih. Cocok ya? Ya, kita nggak usah pencocokan lagi ya, udah sama tadi malam ya. Jakarta Pusat, silakan. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 403.345, perempuan 410.376, jumlah 813.721. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki 212.586, perempuan 240.735, jumlah 453.321. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih laki-laki 877, perempuan 325, jumlah 1202. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih laki-laki 257, perempuan 499, jumlah 1026. Jumlah pengguna hak pilih secara keseluruhan laki-laki 213.990, perempuan 241.559, jumlah 455.549. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 834.915. Jumlah surat suara yang digunakan 455.549. Jumlah surat suara dikembalikan karena rusak atau keliru coblos 372. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan 378.994. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 750, perempuan 953, jumlah 1703. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor 1 HM Ridwan Kamil H. Suswono 152.235. Nomor 2 Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT 44865. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM Harano Karno SIP atau Sidul 220372. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah
417472. Jumlah suara tidak sah 38077. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 455549. Terima kasih. Selanjutnya Jakarta Utara, Bu Astri. Kota Jakarta Utara. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap 666, laki-laki 666181, perempuan 679634. Jumlah 1345815. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 324554, perempuan 384912, jumlah 709466. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 823, perempuan 801, jumlah 1624. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 661, perempuan 616, jumlah 1277. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 326038, perempuan 386329, jumlah 712367. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 1383032. Jumlah surat suara yang digunakan 712367. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 823. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 669842. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 1089, perempuan 1131, jumlah 2220. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1 261463, nomor urut 2 77026, nomor urut 3 328486. Jumlah seluruh suara sah 666975. Jumlah suara tidak sah 45392. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 712367. Selanjutnya Kota Jakarta Barat. Kota Jakarta Barat. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 946565, perempuan 963209, jumlah 1909774. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 498445, perempuan 566199, jumlah 1064644. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 986, perempuan 977, 1963. Yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 1146, perempuan 1249, jumlah 2395. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 500577, perempuan 568425, jumlah 1069002. Data penggunaan surat suara
Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 1960427. Jumlah surat suara yang digunakan 1069002. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 1637. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 889788. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya 1260. Saya ulangi, laki-laki 1260, perempuan 1391. Jumlah 2651. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Haji Suswono 386880. Nomor urut 2 Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIKM MM Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT 109457. Nomor urut 3 Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM Haji Rano Karno SIP atau Sidul 500738. Jumlah seluruh suara sah 997075. Jumlah suara tidak sah 71927. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 1069002. Silakan Jakarta Selatan, Pak Korwil. Kota Jakarta Selatan. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 855957, perempuan 893004. Jumlah 1748961. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 480435, perempuan 561572. Jumlah 1042007. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 1139, perempuan 1034. Jumlah 2173. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 1169, perempuan 1131. Jumlah 2300. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 482743, perempuan 563737. Jumlah 1046480. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 1800107. Jumlah surat suara yang digunakan 1046480. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih 731. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 752896. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 1388, perempuan 1541. Jumlah 2929. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 HM Ridwan Kamil Haji Suswono 3753. Urut 2 Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT 752896.
Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 1388, perempuan 1541, jumlah 2929. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1, HM Ridwan Kamil Haji Suswono 375391. Nomor urut 2, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pangrikun SIK MMM Hum Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT 90294. Nomor urut 3, Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM Haji Ranokano SIP Sidul 491017. Saya ulangi, 491017. Jumlah seluruh suara sah 956702. Jumlah suara tidak sah 89778. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 1046480. Jakarta Timur, silakan. Saya lanjutkan. Kota Jakarta Timur. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 1166266. Perempuan 1208562. Jumlah 2374828. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 651628. Perempuan 769784. Jumlah 1421412. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 1032. Perempuan 713. Jumlah 1745. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 1401. Perempuan 1276. Jumlah 2677. Jumlah pengguna hak pilih. Laki-laki 654061. Perempuan 771773. Jumlah 1425834. Data penggunaan surat suara. 1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT. 2439628. Jumlah surat suara yang digunakan 1425834. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 1131. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 1012663. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 2138. Perempuan 2110. Jumlah 4248. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor dan nama pasangan calon 1. HM Ridwan Kamil Haji Suswono 535613. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pangrikun SIK MH M Hum Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT
136935. 3. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul 635170. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 1307718. Jumlah suara tidak sah 118116. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 1425834. Terima kasih Pak Rambi. Sebelum saya membacakan hasil provinsi, saya mempertanyakan dulu apakah tingkat kota sudah sama dengan yang kita bacakan tadi malam. Nomor 1 sudah sama, cocok. Nomor 2 cocok. Nomor 3 dari Bawaslu. Sebelum saya bacakan hasil provinsi, saya mempertanyakan kembali apakah ada pernyataan keberatan atau kejadian khusus untuk proses yang kita laksanakan hari ini. 01. Dibacakan dulu hasilnya atau keberatan dulu Ketua? Sebaiknya dibacakan. Saya bacakan dulu hasilnya ya. Ya, Oke. setelah itu baru Siap. kita. Atau sambil ditulis Bang? Enggak. Ya, kita sedang menulis. Sudah Ketua. nulis. Itu masalahnya. Siap. Banyak-banyak. Oke ya. Saya bacakan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dari setiap kabupaten kota pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pada paragraf ketiga ya, nanti kami pastikan, saya ulangi, Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara gubernur dan wakil gubernur ada kejadian khusus ya, ada kejadian khusus dan keberatan saksi sesuai dengan yang nanti akan dicatat dan dibacakan setelah kami membacakan hasil. Saya ulangi, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024. Saya bacakan hasilnya. Model D hasil provinsi KWK Gubernur halaman 21 Daerah Khusus Jakarta. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 4068811, perempuan 4165196, jumlah 8214007. Saya ulangi, 8214007. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 2174775, perempuan 2531074, jumlah 470589. Saya ulangi, 4705849. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 4943, perempuan 3892, jumlah 8835. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 4921, perempuan 4788, jumlah 9709. Saya ulangi, 9709. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 2184639, perempuan 2539754, jumlah 4724393.
Rincian data pengguna surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 8439583. Jumlah surat suara yang digunakan 4724393. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 4705. Jumlah surat suara yang tidak digunakan dan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 3710485. Rincian data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 6717. Perempuan 7218. Jumlah 13935. Uraian data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, nomor dan nama pasangan calon. 1. HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono 1718160. 2. Komjen Pol Purnawiawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abiyoto MT 459230. 3. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul 2183239. Uraian data suara sah dan tidak sah. Jumlah suara sah, saya ulangi, jumlah seluruh suara sah 4360629. Jumlah suara tidak sah 363764. Jumlah suara sah dan tidak sah 4724393. Sebelum saya sahkan, saya minta pendapatnya dari pasangan nomor 1, 2, dan 3. Pertama, apakah ada ketidakcocokan dari data yang disampaikan? Sudah cocok? Sudah cocok tuh. Nomor 2, sudah cocok? Nomor 3, sudah cocok? Bawaslu? Cocok. Sebelum saya sahkan, apakah ada kejadian khusus yang perlu disampaikan? Saya sahkan dulu ya. Sebentar, kita akan membuatkan dan menyampaikan satu catatan pimpinan. Jadi boleh saya sampaikan dan kami bacakan. Boleh, silakan dibacakan kejadian khususnya, Bang. Ya. Pertama, terkait pada tanggal 27 November 2024 di TPS 08 Pinang Ranti, Jakarta Timur, sekitar pukul 12.10 sampai dengan 12.40 telah dilakukan dan dengan dugaan tindak pidana pemilu yang tertangkap tangan terkait adanya oknum KPPS dan oknum PAM TPS dengan sengaja dan sadar mencoblos salah satu nomor paslon gubernur dan wakil gubernur yakni nomor 03 pada 18 surat suara. Itu yang ketahuan Ketua. Ya, dibacakan aja, Bang. Hal itu peristiwa pada TPS 08 Pinang Ranti di Jakarta Timur patut diduga bisa terjadi di TPS-TPS lainnya, di mana hak pilih warga Jakarta disalahgunakan oleh oknum petugas KPU yang seharusnya profesional dan netral. Apa yang terjadi, hal tersebut bisa juga diduga terencana sehingga demokrasi kita ini ternodai dan tercoreng. Kedua, dalam hal asas profesionalisme KPU, khususnya KPU Jakarta Timur, tercermin dan ditunjukkan tidak adil dalam menegakkan keadilan, dalam memberikan sanksi kode etik yang terjadi di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur, yang seharusnya seluruh instrumen di TPS 08 diberi tindakan kode etik.
menyeluruh, tidak hanya parsial kepada orang-orang tertentu. Kemudian seharusnya sudah jelas itu bagian tindak pidana dan juga pelanggaran administratif yang tentunya bisa dilakukan PSU. Akan tetapi sampai hari ini tidak ada PSU. Yang ketiga, rendahnya partisipasi pemilih sehingga hanya mencapai 48,56 ya. Di Jakarta Utara dari DPT yang terdaftar karena ada beberapa hal. Adanya C6 atau kalau dibilang kemarin adalah C pemberitahuan yang tidak tersebar secara baik, tidak didistribusikan secara benar kepada masyarakat. TPS yang berlokasi seharusnya di tempat tinggal yang lebih mendekati, ini kemudian terlalu berjauhan dengan TPS yang sebelumnya pada saat pemindahan-pemindahan yang bisa dilihat di TPS 14, 15, 16, dan 17 terkait pemindahan lokasi secara mendadak dan anggota KPPS yang banyak mengundurkan diri sehingga mengakibatkan partisipasi sangat rendah, hanya kurang lebih 20% dari pemilihan. Selain daripada itu, persoalan C1 yang C6 yang memang atau C pemberitahuan yang tidak tersebar secara keseluruhan ini berdampak pada penurunan kualitas. Dibacakan itu aja Bang, nggak usah di ini. Ya, saya bacakan. Iya. Silakan dibacakan ya. Apa harus saya lihat begini bacanya? Betul? Ya. Ini masalahnya tulisannya agak-agak gimana gitu. Tapi esensinya sama. Oke, saya bacakan yang via ketikan saya lah. Ada sebanyak 167 kasus ya, dan bahkan lebih banyak lagi tentang pendistribusian C6 atau C pemberitahuan. Yang menurut kami seharusnya bisa dilakukan PSU. Dalam hal ini kita memiliki banyak rujukan, diantaranya putusan Mahkamah Konstitusi 247. Akan tetapi pihak Bawaslu dan Panwaslu tidak sama sekali mengindahkan apa yang sudah kita laporkan. Dan ini terjadi secara keseluruhan dan masif. Baik dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, termasuk di Provinsi DKI kami melakukan pelaporan. Akan tetapi sampai hari ini diputuskan ini kegiatan rekapitulasi, tidak ada satupun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tapi sampai ini sekali lagi seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya tuliskan ini semua ketua, kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadinya PSU, terutama oknum-oknum yang kami katakan yang telah kami laporkan pula ke DKPP, baik itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota maupun Bawaslu maupun KPU. Kemudian indikasi penurunan kualitas pilkada, temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya potensi menurunkan kualitas terhadap pelaksanaan pilkada di Jakarta dan mencerminkan ketidakprofesionalan KPU dalam hal ini serta Bawaslu dalam menjalankan tanggung jawab mereka baik secara moral, konstitusional maupun secara hukum. Oleh karena itu, dari apa yang terjadi di seluruh ini, kami 01 pasangan 01 Pak Ridwan Kamil dan Suswono, apapun yang terjadi hari ini kami akan melakukan proses hukum dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang
digariskan oleh undang-undang kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kita mencari sebuah keadilan mana sesungguhnya yang seharusnya kita dapat hak-hak tersebut. Kira-kira demikian, Ketua. Oke, terima kasih Bang. Sudah dimasukkan semua ke dalam kejadian khusus dan catatan keberatan. Oke, sebelumnya nomor 2 ada catatan khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Ya, ada Ketua. Sudah pegang ininya, formulirnya ya? Sudah, silakan dibacakan. Baik. Sebagaimana proses rekapitulasi dari setiap kabupaten kota, kami mencatat bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat hanya 53% masyarakat yang menggunakan hak pilih dari seluruh DPT. Jadi kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili atau representasi masyarakat. Sehingga kami menilai bahwa legitimasi masyarakat sangat kurang, sehingga kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili representasi masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, terdapat suara tidak sah sebanyak 10% yang tentunya akan mempengaruhi jumlah perolehan suara. Kemudian kejadian Pinang Ranti, di mana surat suara sudah dicoblos dan belum ada tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu. Dari 167 kasus yang dimana disampaikan paslon 1 tadi, juga belum ada rekomendasi Bawaslu, sehingga kami menganggap bahwa legitimasi penetapan hari ini tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan. Demikian, Ketua. Oke, sudah dicatatkan di keberatan dengan kejadian khusus? Sudah. 03, ada yang kejadian khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Kami tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari paslon nomor 3. Namun kami ingin berkomentar sedikit. Paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus, nggak tahu kejadian khusus atau keberatan. Mohon maaf, tapi maksud tidak, kami ini bukan hal penilaian ke 03, Ketua. Jadi tidak perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Oke. Untuk itu juga kami izin. saya lagi bicara pimpinan. Kami izin, kalau misalnya Ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin. Kami mohon izin, saya lagi kami bicara. Oke. Siap. Nanti aja, Bang. Nanti diserahkan dulu nanti. Ya. Iya. Oke. Saya belum tanda tangan, Bang. Silakan mau ditandatangani atau tidak, silakan. Baik, terima kasih. Izin Ketua. Ya, sebentar, biarkan proses berjalan dulu. Saya persilahkan 03 dulu ya untuk menyampaikan. Jadi jangan diselak dulu. Iya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Bang. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Izin Ketua, kami mundur dari sidang. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bang. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil perhitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara. Saya pikir itu tidak perlu dibahas. Kalau bicara keberatan, bebas saya nggak tahu itu keberatan atau kejadian khusus. Nah, untuk itu kalau paslon nomor 3 menilai proses pemilihan gubernur kali ini sudah berjalan cukup baik, mantap dan lancar, dengan salah satu yang setelah dibacakan sangat luar biasa, dan kami mengapresiasi pada para seluruh pimpinan. Oke. Cukup. Bawaslu ada yang mau direspon atau ada keberatan yang khusus yang perlu disampaikan? Nanti kami akan membuat juga, tolong memvalidasi buat nanti kejadian khusus bahwa tim 01 walk out meninggalkan forum acara ya. Oke, sekarang apa dari saya komponen? Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, peserta rapat. Pada prinsipnya hak pasangan calon ya untuk memberikan catatan atau kejadian khusus atau keberatan saksi. Namun sebagai catatan, keberatan saksi itu kan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kota di seluruh DKI Jakarta. Tentu seyogyanya itu harus disebut bahwa sudah selesai persoalan-persoalan tersebut di bawah.
Namun kalau itu masih dinyatakan kembali, kami tetap menghormati ya, termasuk dari pasangan calon nomor 2, sejauh ini tidak ada keberatan dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tapi di tingkat provinsi tiba-tiba ada keberatan. Ya, ini tentu menjadi catatan kita bersama. Seyogyanya semua persoalan kami sudah minta KPU Kota untuk menindaklanjuti semua keberatan dan semua harus selesai di bawah, baik itu terkait dengan pemberitahuan yang tidak terdistribusi, terkait dengan partisipasi, terkait dengan relokasi TPS, terkait dengan rekomendasi PSU, semua sudah dijawab oleh KPU Kabupaten Kota, dan seyogyanya hari ini kita sudah menetapkan sesuai dengan hasil rekapitulasi dari tingkat bawah. Ini catatan dari kami, ini memberikan penjelasan. Saya mengapresiasi teman-teman di KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi yang sudah memberikan respon dan tindak lanjut dari keberatan-keberatan saksi, dan proses rekapitulasi sudah dilakukan dengan sangat terbuka. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dodi. Sebenarnya kita mau respon, tapi 01 sudah keluar. Apa ada wakil 01 ini? 01, ada ya. Jadi nanti akan kami buatkan kejadian khusus. Ya tentu saja tadi sudah dijawab oleh Pak Dodi. Nanti mohon panitia kita buat kejadian khusus bahwa tim 01 meninggalkan forum sebelum proses pengesahan hasil tingkat provinsi. Saya tanyakan kembali, apakah kita bisa sahkan hasil provinsi DKI Jakarta? Bawaslu 01 02 Kami menolak. menolak maksudnya? Menolak atau tidak menandatangani? Ya, kami tidak akan menandatangani. Cocok? Nggak, datanya cocok kan? Data cocok. Oke. Namun kami menggunakan hak kami tidak menandatangani. Oke, siap. Itu hak Bapak Wisari. 03 cocok? Cocok. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita